Oke, Di sambil unmute nunggu dulu. mungkin Ustaz ya. Ya masih di unmute atau sambil nunggu mungkin Ustaz kita respon dulu yang di Zoom nih yang bertanya lewat chat. Ini ada dari Ibu Hasnawati Bakri. Ini bertanya terkait dengan kebiasaan di masyarakat kalau nikah atau hajat gitu kan ya suka mengambil hari tertentu katanya hari baik gitu kan ya. Jangan tanggal sekian, jangan hari ini gitu kan ya. Nah, ini bagaimana menyikapinya, Ustaz? Ya kalau sekedar apa ya ancang-ancang ya enggak masalah. Tapi jangan sampai masuk i'tikad. Ini hari baik, ini hari buruk, jangan begitu. Ya, Terus dilihat apa baik buruknya karena apa. Oh ini hari baik ini karena menurut ramalan cuaca ini cerah. Ya, maka nggak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau ya. baik buruknya ini menurut dukun ini si ini misalnya yang ini itu Sudi. khawatirnya itu masuk dalam hadis yang dosa itu dosa percaya mendatangi kahin atau arraf ya kemudian dia membenarkan itu ya maka ancaman dosanya sangat besar sampai Rasul katakan dia ingkar terhadap apa yang aku diutus dengannya walaupun itu ndak masuk kafir ya tapi itu dosa besar kalau ukuran baik buruknya begitu ini termasuk juga Sultan apa Khalifah Al-Mu'tasim Billah ketika mau menyerang itu Romawi, membebaskan seorang wanita yang dizolimi oleh pasukan Romawi di kota Amuriyah itu, para ahli nujum kan bilang ini bukan hari baik, bukan hari baik untuk melakukan penyerangan. Maka kata Khalifah Al-Mu'tasim Billah, ya, as-saifu asdaqul amba minan nujumi. Pedang itu beritanya lebih benar daripada berita dari bintang gemintang itu astrologi beliau serang itu beliau serang dan Allah beri kemenangan jadi hati-hati terhadap hal itu tapi kalau hari baik ndaknya itu terkait dengan kira-kira kapan ini banyak dari rekan yang diundang banyak libur ya kemudian ini cuacanya bagaimana insya Allah ndak mengapa insya Ya, Allah begitu atau ya. ini Jadi istikharah ya, istikharah minta petunjuk kepada Allah kemudian Allah berikan firasat ya, atau minta petunjuk kepada Allah ini ada orang alim suruh kira-kira hari apa minta ke situ insya Allah ya enggak apa-apa asal enggak ada unsur kesyirikan tadi ya. Allahu a'lam. Jadi kalau yang suatu yang logis dan mungkin meminta doa petunjuk kepada orang alim, insya Allah Ustaz, di masih hal yang diperbolehkan ya Ustaz ya. Ya. Eh, ini selanjutnya nih tadi Bu Murniati, apakah sudah ini tadi sempat suaranya terdengar? Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Atau sambil nunggu juga mungkin ini ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Sazili yang maaf ini. Mana? Iya. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya. Halo. Ya, Nggih, ya silakan silakan Ibu. Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini Ustadz mau tanya kalau misalkan itu yang meninggal itu suami bagaimana ya Ustadz? Jadi kalau suami itu meninggalnya kebetulan tidak tidak ini Ustadz mau tanya kalau tidak meninggalkan apa namanya warisan istilahnya seperti itu, tapi meninggalkan hutang, tapi juga punya anak-anak Ustadz itu gimana Ustadz hukumnya? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Zakalillah khairan atas pertanyaannya. Mangga Ustaz. Nggih, prinsipnya sama ya antara istri dengan ahli waris itu sama. Istri juga ahli waris.
Ketika meninggalkan hutang si suami, istri juga tidak wajib untuk membayari, ya secara fikih begitu. Anak juga tidak dari harta mereka sendiri. Walaupun tadi disunahkan untuk membayar itu. Terus itu larinya ke siapa? Apalagi kalau ninggalkan hutang. Anak-anak itu dalam sistem Islam larinya ke negara. Kata Rasulullah, man taraka malan fali warasati. Siapa mati meninggalkan harta, maka hartanya itu untuk ahli warisnya. Wa man taraka kallan fa ilaina fa alaina. Maka dan barang siapa yang meninggalkan kallan or anak-anak terlantar, maka itu menjadi kewajiban kami. Negara yang mestinya mengurus itu. Kewajiban Nabi sebagai Rasulullah sebagai kepala negara, Tentunya nanti pakai hukum Islam itu kan ada level, nggak langsung ujuk-ujuk ke negara, ya ndak lah. Apalagi kalau negaranya sekuler misalnya, tidak akan mau. Mekanismenya kan itu nanti anak-anak itu kewajiban nafkahnya larinya kepada keluarga dari pihak laki-laki. Jadi si ibu itu tidak wajib memberi nafkah kepada anak, tidak wajib. Secara hukum Islamnya begitu. Kewajiban siapa? Ke kakeknya, kakek si mayit tadi. Kakek si mayit, atau kalau tidak ada ya ke atas, atau ke samping saudara laki-lakinya, ya, saudara laki-laki si mayit. Karena wanita itu tidak ada kewajiban menanggung nafkah dalam hukum Islam. Ternyata kakek dan saudara laki-lakinya itu miskin semua, misalnya tidak mampu untuk mengasuh membiayai anak-anak tadi, maka itu baru kemudian ke Baitul Mal kaum muslimin, kewajiban negara untuk menanggung mereka. Nah sekarang ini kan problemnya di situ. Negara nggak pakai hukum syariat, sehingga banyak kita lihat orang itu kesulitan, ditanggung-tanggung sendiri, tidak dikasih solusi, apalagi dikasih harta negara. Enggak. Itulah dulu para ulama seperti Abu Muslim Al-Khawlani itu memprotes Khalifah Muawiyah saat menyetop bantuan dari Baitul Mal. Ya, kemudian kita lihat juga seperti Imam An-Nawawi itu memprotes saat rakyat mau ditarik pajak yang sudah tahu rakyat itu dalam kondisi berat. Ini Islam mestinya begitu. Nah kalau sekarang ini terus gimana solusinya? Ya walaupun nggak wajib, kita ini masih punya saudara-saudara sesama kaum muslimin. Insya Allah ya, minta kepada Allah Ta'ala, Allah bukakan insya Allah hati orang-orang yang dermawan mungkin untuk membantu ya kesulitan orang-orang tersebut. Asal terbuka aja. Apalagi sekarang ada sosmed, walaupun hati-hati ya, bisa penipuan ya, hati-hati. Kita kadang di Facebook ada juga ini minta tetapi kita nggak kenal, kan aneh apa. Nggak bisa juga kalau begitu. Penipuan, hati-hati. Tapi kalau jelas insya Allah ini juga menjadi tanggung jawab kolektif sebetulnya. Tanggung jawab kolektif. Walaupun itu ke negara, tapi orang-orang terdekat itu yang tahu ada orang kelaparan, orang kesulitan, itu menjadi kewajiban untuk memberikan solusinya. Insya Allah begitu, Ibu. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan katsiran